Jadi sebelum kita mandi, apapun itu mandi, sebelum kita mandi, tuangkan terlebih dahulu, tuangkan air yang dingin di atas 2 tumit. Maka sebelum kita mandi, apapun dia mandi, apapun nama mandi itu, sunat terlebih dahulu menuangkan air yang dingin di atas tumit supaya menghilangkan sakit kepala atau pusing kepala kalau baru bangun tidur. Dan manfaatnya badan lebih kuat, badan kuat, supaya tidak jatuh di kamar mandi nanti. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Wa min hijamatin wa dukhuli hammamin li khabaril Baihaqi an Abdillahi bin Amri bin As kunna nahtasilu min khamsin minal hijamati wal hamami wan nadafil ibti wa minal janabati wa yaumil jum'ati wa istikhdadin ay halqil anati wa irma'a ba'dal ifaqati diitibai rawahul syaikhani. Wa fi ma'nal irma'i al-jununu wa yusannul ghuslu li sabi idza balagha bisinni wali ihramin bi haji wa umrata au bihuma au mutlaqan lil itibai rawahul Tirmidzi wa hasanahu. Wa dukhulil harami walau bila ihramin qiyasan ala dukhulil makata wa dukhuli makata walau bila ihramin li annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fi ami hijjatil wada'i bidhil tuwa wa huwa muhrimun kama fil sahihaini wa fil amil fathi wa huwa bilalun kama fil al-umi. Naam, man ikhtasala li ihramihi min mawdi'i qaribin minha kal tan'imi lam yaktasil li dukuliha li anal murada min hadha ghusli nadafatu wahia hasilatun bil ghuslil sabiqi. Dan mandi daripada bekam dan masuk sumur, karena hadis Baihaqi daripada Abdullah bin Umar bin As, hadisnya yaitu adalah kami mandi karena 5. Yang mana 5? Daripada bekam dan sumur dan mencabut bulu ketiak dan daripada junub dan hari Jumaat, dan mandi daripada istighdad, artinya menghilangkan
atau mencukur bulu kemaluan. Dan iqma, yaitu koma setelah sembuh karena itibak mengikut Nabi. Telah meriwayat ianya itibak oleh Syekhani dan sabit pada makna iqma itu gila, dan disunatkan akan mandi bagi sabi anak-anak apabila balik ianya sabi dengan tahun, dan mandi bagi ihram. Dengan apa ihram? Dengan haji dan umrah, atau dengan keduanya haji dan umrah, atau hal kada mutlak. Karena itibak yang telah meriwayat ianya itibak oleh Tirmizi dan telah menghasankan ianya Tirmizi akan ianya itibak. Dan mandi masuk tanah haram, walau sekalipun ada ianya masuk dengan tiada ihram, karena kias di atas masuk Makkah. Dan mandi masuk Makkah, walau ada ianya masuk dengan tiada ihram, karena bahawa dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ianya Nabi akannya mandi pada tahun haji wada di daerah Dzulhuwaifah. Padahal bermula dianya Nabi itu orang ihram, sebagaimana yang ada ianya di dalam hadis riwayat sahih. Dan pada tahun penaklukan kota Mekah, wahwa padahal dianya Nabi itu orang halal yang bukan ihram, sebagaimana yang ada ianya di dalam kitab Al-Um. Naam, namun demikian siman-siman atau barang siapa yang mandi ia bagi ihramnya haji dari tempat yang dekat ianya tempat minha daripada Makkah, seperti contoh Tan'im, niscaya tidak mandi ia nyaman karena bagi masuknya Makkah. Karena yang dimaksud daripada ini mandi itu nadafah, kebersihan. Wahia, dan bermula dianya nadafah itu hasil dengan mandi yang telah lalu. Lanjut dari masalah yang di belakang. Jadi sambungan surah yang di belakang yaitu min hijamati. Itu sunat setelah bekam. Setelah bekam atau fasad, yaitu termasuk ini, walaupun di sini ditulis hijamati, fasad juga termasuk, yaitu donor darah, baik bekam atau donor darah. Setelah bekam dan donor darah sunat mandi. Kalau ditanya hikmahnya kenapa, apa hikmah setelah bekam dan donor darah disunatkan mandi? Hikmahnya, donor darah atau bekam itu melemahkan badan karena mengeluarkan darah. Jadi bekam dan donor darah ini adalah melemahkan badan, sedangkan mandi menguatkan badan. Makanya setelah bekam, setelah donor darah disunatkan mandi agar tubuh kita kuat. Karena setelah mengeluarkan darah, tubuh kita lemah. Makanya disunatkan mandi setelah bekam dan donor darah supaya tubuh kita kuat. Faham? Itu hikmahnya. Kemudian kemudian dukhul hammami, masuk kamar mandi. Ini maksudnya bukan masuk kamar mandi, sunat mandi karena masuk kamar mandi. Maksudnya sunat mandi ketika ingin keluar dari kamar mandi, sunat mandi dulu baru keluar dari kamar mandi. Paham kan?
Jadi setelah ingin keluar dari kamar mandi, sunat mandi dulu. Kalau alasan di sini untuk mendapat keringat yang keluar. Makanya kan ruangan kamar mandi seperti ruangan kamar mandi sekarang kan tertutup semua, pasti berkeringat. Jadi ingin keluar dari kamar mandi, sebelum keluar mandi dulu supaya keringatnya hilang. Faham kan? Itu alasannya. Adapun soal dalilnya, yaitu hadis Baihaqi daripada Abdullah bin Umar bin As. Hadisnya seperti ini. Kunna adalah kami mandi karena 5 sebab. Kami mandi 5 sebab. Kami mandi 5 sebab. Sebab pertama bekam, setelah bekam atau donor darah. Setelah bekam kami mandi. Sebab yang kedua masuk kamar mandi. Setelah ingin keluar iaitu mandi dulu. Iaitu mandi baru keluar dari kamar mandi. Iaitu kamar mandi sebab kami mandi. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak sunat mandi. Kemudian sebab yang selanjutnya minal janabati, junub. Akibat junub maka kami mandi. Ini hukumnya wajib. Kemudian mandi hari Jumaat. Sebab yang selanjutnya iaitu yang kelima hari Jumaat. Ini bagi orang yang pergi ke Jumaat, bagi orang yang menghadiri Jumaat, sunat mandi hari Jumaat. Bagi orang yang tidak berjumaat, tidak pergi Jumaat, tidak sunat mandi hari Jumaat. Faham kan? Jadi coba perhatikan hadis ini. Hadis ini minal hijamati ini di badal. Ini di badal pada kalimat khamsi. Sedangkan hamami di atas pada hijamah. Sedangkan natafil ibti di atas pada hijamati. Sedangkan waminal janabati ini di atas pada minal hijamati, diulang huruf jar. Ini membuktikan ketika huruf jar min diulang pada kalimat janabah, membuktikan hukum di belakang dengan hukum janabah beda. Kalau mandi setelah bekam, mandi setelah masuk kamar mandi setelah mencabut bulu ketiak, ini hukumnya sunat. Tapi kalau janabah, mandinya hukumnya wajib. Makanya ini faedah mengulang kembali kata min. Diulang kembali kata min di sini tujuannya untuk memberi paham bagi kita bahawa di sini ada hukum yang berbeda. Kalau janabah wajib, di belakang sunat. Adapun soal wa yaumil jumaati di atas pada di belakang janabah, ini tidak terjadi mudarat. Kan yaumil jumaat ini bukan pada janabah di atas. Kalau yaumil janabah di atas, yaumil jumaati di atas pada janabah, berarti hukum mandi Jumaat wajib. Maka yaumil jumaah di sini di atas pada hijamati. Kepada kalimat hijamati. Jadi hukumnya mandi hari Jumaat sunat, bukan wajib. Apakah bisa mudarat di sini? Di sini tidak mudarat. Ataf sunat, ataf hukum sunat setelah wajib, tidak ada mudarat di sini. Dengan alasan ada hadis yang lain yang membedakan fardu dengan wajib, wajib dengan sunat. Ada hadis yang lain yang membedakan mandi wajib, mandi sunat. Jadi tidak ada masalah di sini. Kalimat yaumil Jumaat di ataf pada hijamati. Padahal sudah diselang oleh hukum wajib wa minal janabati. Ini mandi wajib. Setelah mandi wajib di ataf mandi sunat. Tidak ada mudarat di sini karena ada hadis yang lain yang membedakan yang mana mandi sunat, yang mana mandi wajib. Jadi jangan salah mengartikan hadis ini. Jadi jangan kalian ataf yaumil jumaati kepada kalimat janabah. Kalau di atas kepada janabah, nanti hukum mandi hari Jumaat bukan sunat, wajib.
dan menentang dengan hadis yang di belakang. Faham kan? Makanya yaumil Jumat di atas pada kalimat hijamah. Kemudian sunat mandi setelah mencukur bulu kemaluan. Setelah mencukur bulu kemaluan, sunat mandi hukumnya. Faham kan? Sunat mandi. Jadi kami ulang sedikit. Sebelum mandi, sunat ini sunat tambahan yang ada di dalam. Sunat bahawa menuangkan air dingin di atas 2 tumit. Waktu kita mandi, ini terlebih dahulu, jangan mandi dulu. Terlebih dahulu ambil air yang dingin, yang bukan panas, itu air yang dingin, tuangkan di atas tumit. Alasannya kenapa? Agar kepala kita hilang pusing atau hilang sakit kepala. Jadi kalau hilang sakit kepala, berarti kita tidak dalam keadaan pusing. Kalau kita mandi dalam keadaan pusing, kalau kita tuangkan langsung mandi, ini bisa-bisa jatuh di kamar mandi nanti. Karena tubuh kita belum sempurna kuat setelah bangun. Makanya terlebih dahulu tuangkan air di atas tumit agar kepala hilang pusing atau hilang sakit kepala. Kalau sudah hilang sakit kepala atau hilang pusing, ini tubuh kita atau badan kita sudah menjadi kuat. Baru kita mandi. Ini hikmahnya. Sunat hukumnya. Jadi tuangkan air dingin dulu di atas 2 tumit, baru setelah itu bangun mandi. Baru setelah dituang air dingin di atas 2 tumit baru mandi. Tujuannya supaya hilang sakit kepala atau pusing dan tubuh kita menjadi kuat. Kemudian ikmak, istihdad dulu, mencukur bulu kemaluan. Setelah mencukur bulu kemaluan, sunat mandi. Maksud di sini, maksud halqi di sini, ini disebut nok, tapi maksudnya jenis. Maksud di sini menghilangkan bulu kemaluan. Apakah jalannya disyukur atau dibakar atau disabut atau yang lainlah. Pokoknya setiap menghilangkan bulu kemaluan, sunat hukumnya mandi. Itulah yang dimaksud halqi di sini, bukan cukur. Karena jalan untuk menghilangkan bulu kemaluan bukan dengan cara mencukur. Bukan cuma dengan cara mencukur. Boleh dengan dicabut, boleh juga digunting, boleh juga dibakar. Faham kan? Kemudian ikmak, yaitu koma. Ba'da ifaqati, yaitu setelah sembuh dari koma, sunat mandi. Soal niatnya ya, niat sahaja saya mandi sunat sembuh dari koma. Kalau di belakang sahaja saya mandi sunat setelah membersihkan bulu kemaluan. Kalau di belakang lagi sahaja saya mandi sunat setelah membersihkan bulu ketiak, keluar dari masuk dalam sumur, sahaja saya mandi sunat setelah bekam atau donor darah. Begitulah cara niatnya. Kemudian di depan lagi, jadi ini itibak. Setelah sembuh dari koma, ini itibak, mengikut Nabi. Mengikut Nabi. Hadis ini riwayat Syekhani, Bukhari Muslim. Ada satu pertanyaan. Ikmak boleh enggak pada Nabi? Kalau ikmak pada Nabi beda dengan ikmak pada diri manusia yang lain. Kalau ikmak pada Nabi hafalannya tidak hilang.
Tapi kalau gila pada Nabi ini tidak boleh. Dan ikma pada Nabi beda dengan ikma pada orang-orang lain selain Nabi. Jangan samakan koma Nabi pada orang lain. Jadi jangan samakan koma orang lain, orang yang bukan Nabi dengan Nabi. Ini pernah saya jelaskan di video-video di belakang ni. Jadi ini hadis riwayat Syekhani. Wa fil makna ikma, semakna koma adalah gila. Jadi setelah sembuh dari gila, ini sunat mandi. Atau yang semakna lagi iaitu sembuh daripada mabuk. Sunat juga mandi. Pokoknya setelah sadar dari hilang akal, sunat mandi. Sadar atau sembuh daripada hilang akal, sunat mandi. Faham kan? Kalau semakna ikma adalah junun, mabuk. Mabuk juga mabuk yang parah ni, mabuk yang parah juga hilang akal juga. Jadi lanjut di depan lagi, iaitu sunat, disunatkan mandi bagi sapi apabila balik dengan tahun. Anak-anak yang sudah balik dengan tahun ini sunat mandi. Sunat mandi. Itu sahaja saya mandi sunat. Sunat balik lah, sunat balik. Tapi kalau baliknya keluar mandi, ini bukan sunat hukumnya, wajib. Kalau balik dengan mandi, wajib mandi. Tapi ini balik dengan tahun, makanya sunat mandi. Sahaja saya mandi balik. Ini tu niatnya. Kemudian ihram dengan haji dan umrah beserta boleh, atau keduanya, atau salah satu. Umrah dengan haji dan umrah dengan umrah. Haji cuma melakukan haji, ihram cuma haji, atau ihram cuma umrah, atau ihram keduanya, melakukan haji beserta melakukan umrah, atau mutlak. Pokoknya yang namanya ihram sunat mandi ihram. Sahaja saya mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Ini sunat. Ini ittiba, mengikuti perbuatan Nabi. Hadisnya hadis hasan yang diriwayat oleh Tirmizi. Kemudian sunat masuk tanah haram, baik tanah haram Makkah atau Madinah. Jadi ketika kita masuk tanah haram, walaupun bukan untuk ihram, namun ketika masuk, mau masuk ke tanah haram, terlebih dahulu sunat mandi. Mandinya jangan di dalam tanah haram, di luar tanah haram. Faham? Jadi sebelum kita masuk tanah haram, sunat mandi dulu. Mandi itu sahaja saya mandi sunat masuk tanah haram, baik haram Makkah atau haram Madinah. Ini dikiaskan di atas masuk Makkah. Jadi mandi masuk Makkah hukumnya sunat mandi. Jadi masuk tanah haram juga sunat mandi. Tanah haram ini lebih umum, lebih luas dari Makkah. Fahamnya seperti itulah. Kemudian sunat mandi masuk Makkah, walaupun bukan untuk ihram. Pokoknya atas nama masuk Makkah, sunat mandi dulu. Karena Nabi melakukan seperti demikian. Karena Nabi juga mandi pada tahun Haji Wada. Nabi pada tahun Haji Wada di daerah Jutua. Di daerah Jutua, di sana Nabi mandi dulu. Wahwa muhrim. Saat itu Nabi mau ihram, mandi ihram. Nabi saat itu mandi ihram. Mandi ihram. Kemudian sebagaimana yang tersebut di dalam hadis dua yang sahih. Pada tahun penaklukan kota Mekah, Nabi masuk Mekah juga mandi. Pada saat itu, pada saat menaklukkan kota Mekah, saat itu Nabi bukan orang ihram, bukan naik haji, tapi Nabi hilalun, orang biasa, bukan orang ihram lah. Tapi Nabi juga mandi sebelum masuk kota Mekah.
Makanya di sini baik masuk tanah Makkah sunat mandi, baik ihram atau bukan. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Al-Um. Naam, namun demikian, barang siapa yang telah mandi bagi ihram di tempat yang dekat dari Mekah seperti Tan'im. Tan'im ini 6 kilo dari kota Mekah. Satu desa yang dekat kota Mekah. Jadi 1 kilo, jauhnya 1 kilo. 6 kilo. Jadi kalau kita sudah mandi di Tan'im, maka ketika masuk Mekah, mau masuk Mekah, tidak sunat lagi mandi. Jangan mandi lagi. Karena yang dimaksudkan mandi, disunatkan mandi di sini tujuannya agar bersih. Dan bersih itu hasil dengan mandi di Tan'im tadi. Karena jarak Tan'im dengan kota Makkah 6 kilo. Jadi kalau sudah mandi di Tan'im, mau berangkat ke Mekah, jangan mandi lagi. Karena sudah hasil maksud mandi. Tujuan disunatkan mandi masuk Makkah agar kita bersih. Maka dengan mandi di Tan'im tadi sudah bersih, sudah hasil maksudnya. Maka tidak disunatkan mengulangi mandi. Cukup memada dengan mandi di Tan'im tadi. Jadi kalau mau masuk Mekah, jangan, tidak disunatkan lagi untuk mandi kali kedua lah. Karena sudah hasil maksud. Sudah ada faedah. Cukup di sini dulu tu. 3 tu kamu ulang turah lagi. Sunatnya ke atas ke dia likut, iaitu bak min ghusli maitin. Ada taulah amal bermula taulah amal dari likut taulah amal. Ya, bermula mandi-mandi yang disunatkan. Itulah mandi dari bekam. Berarti yang bekam sunat mana? Nya makna bekam ni walaupun tulis bekam, lebih ke dalam ke tulis ge pakai umpama benar kata nahwi. Nya ge pakai kata nahwi, nya idama ngau pasat. Lebih lagi ya. Berarti kon cuma bekam, kon cuma le bekam tu nak mana? Arti le donor darah juga tu nak mana? Maka kesimpulan lagi apa? Le bekam, le donor darah sunat mana? Ibadah ni saja le mana sunat bekam atau sunat donor darah. Lain ni ju. Apa hikmah ge sunatkan mana? Hikmah lagi bekam dengan donor darah kau jadi pelemah badan, dapat tercok darah. Bekam cok darah di luar urat, itu cok darah kutu. Sedangkan fasad cok dalam urat, cok tu kena koh urat tarik darah, dia ke donor darah bahasa dia. Kamu kan donor darah. Nyan berdua buat melemahkan badan buat melemah badan, kata tibik darah, kaya kan. Sedangkan mano untuk kuat badan. Maka ji kita nak kat mano? Maka ji kita nak mano? Kamu kan? Maka dia sunat mana? Kamu orang? Kemudian hikmah haji. Sunat mana? Hikmah haji iaitu lemah bekam ngan pasat, bekam ngan donor darah yang di pelemah badan. Sedangkan mana di pekuat badan. Maka orang donor darah, orang bekam sunatlah mana? Sunat mana? Ingat kuat badan. Kang orang ka iliku juga. Menyotanya dalil iaitu hadis Baihaqi yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin As. Hadis ji lagi nyo. Nalah kamu itu kamu mano min khamsin. Kamu mano adalah kami itu kami mano karena 5. Yang min bermakna karena, iaitu min ajli. Min alasan. Nalah kamu itu kamu mano karena limong sebab. Toh limongnya daripada bekam.
mon. Maksud Jepun kena dibit dari mon. Mana oleh baru dibit. Alihnya yang kelak iaitu cabut mulai ketiak. Alihnya daripada junub. Alihnya ura Jumaat. Faham kan? Nyo dalil ji. Beka bak dalilnya kata limaunya konyo bilangan. Isim bilangan. La mufhamalahu. Isim bilangan hanya baca mufhum. Menyo isim bilangan hanya baca mufhum. Berarti bahadisnya hanya tenafi sunat mana telain yang mutubut banyak. Berarti yang mutubut ino yang kenyo mendong. Yang tunat, yang lain tunat cip, bentuk yang mufhum mukhalafah. Ino aku pegang limau. Berarti yang lain hanya tunat mana? Hanya mufhum mukhalafah baik isim bilangan. Kamu agak baik isim bilangan hanya mufhum mukhalafah. Berarti ino limau balak mana-mana lain juga tunat cip, hanya tenafi boleh pegang. Kata min hijamati yang kepada bak khamsi. Kepada rina. Alih kepada inam huruf jar bak janabah geulang minal janabah yang geulang min bak janabah yang berarti membuktikan hukum likut dengan hukum liku beda. Munyo likut mana dari mana le bekam, mana kena tibit dari mon, mana daripada cabut mulai ketik yang guna. Munyo junub wajib. Kamu kan? Yaumil Jumaat ku ha gata nya gata kude hijamati sebagai mana himam hamami gata ba hijamati sedangkan nadafi gata ba hijamati yaumil Jumati juga kena gata. Apa bukan lagi atas tu karena huruf lagi aja gata. Kamu kan? Ma pakonjut yaumil Jumati ke atas ke likut padahal pakohan ke atas janabah munyo ke atas pak janabah mano Jumat hukumnya wajib makanya ke atas kena ke atas likut bekal tu je dekat atas lagi ya hanya kemudarat lagi ya walaupun no wamin janabati hukum wajib mano kemudian ke atas sudah dah dilika je. Hanya kemudarat pakot. Le hadis lain pak yang tukang petangguh. Le hadis lain tu yang berbeza yang toh mana wajib, yang toh mana sunat. Jadi hendak paling berdakwa. Berarti yaumil Jumatinya dengan takkanlah hadis likut depan ke atas pak sunat. Untuk likut dia. Hijab mati. Hendak apa lagi ya? Bek ni atas pak janabah. Yang menentang orang lain tu. Kamu ke? Kadang mana orang juga tunat kau wajib. Yang kali ini tu kamu ke? Berarti yang tukang berbeza hadis lain berarti ya. Antara mana wajib mana tunat hadis lain berarti ya. Berarti ino ke atas tunat kali selang le atas wajib ada hukum tu. Hanya kemutaran. Apa ada hadis lain yang tukang berbeza wajib kau tunat. Kali kula. Kemudian nyanyi ada nama apa tu? Kamu kan. Jadi wadah kena mana tunat le taprei batumet i dingin. Be itu i dingin tunat pe batumet. Kepa tujuan ngak gadah rumah. Ngak gadah sakit ule. Menyo ule ngak gadah sakit, menyo ule ngak gadah rumah, maka badan tanya ketiga. Menyo badan ketiga aki tiku-tiku kakak. Punya tiku-tiku kakak han ubah lamon itu. Kan? Yang tujuan ni maka tugolok tamano tape dingin le, tape lepi le bagi tape. Ngak mangat gadah rumah. Oh te gadah rumah badan kuat. Punya badan ka kuat, ka kuat tiku-tiku. Punya tiku-tiku ka kuat han mantuk oleh kata-kata mintih. Ubah nama kalau berat. Nya pada langsung mana jupe. Allah gelebuk rumah paman tu mitik tak mati tu. Bergadah rumah le bek baca tu menuju. Kamu ke bergadah rumah kibat cara bergadah rumah. Pei le bagi menghabis woko.
roh hana habis roh kat alam bumi tu le itu mu ubah ada. Ya, kamu agak je tunat lagi ya. Tu kalau tak lanjut mana tak pay le bagi le. Ha ilepi tak pay bagi mangai roh mandum lah tujuan ni. Atau mangak gadah rumah. Pakai rumah kan gadah, badan kan kuat. Menyo badan kan kuat, aki kan ada tiku-tiku. Menyo aki kan ada tiku-tiku, han ubah ni lama. Yang tujuan ni, kamu agak. Kemudian tunat mana istighdad, iaitu istighdad ketafsirna halti anadi. Cukup boleh kemaluan, kewina keluarga, ada pada dia. Tunat mana ni? Oh ni cukup boleh kemaluan, tunat mana? Ka semakna cukup boleh kemaluan, cukup kumis, cukup pula, cukup lama tunat mana dia? Ka yang bermaksud dengan kata halti no bukan cuma cukup, berarti kepegang cukup no nok daripada izalah. Nyo berarti no terjadi majat lah. Maka terjadi majat. Majat tu niku majat mursa, pandai majat lain no. Majat mursa gesebut perkara halti, tapi maksudnya izalah. Sedidalahnya nya dak puas dadak ilmu mantik niku nya jenis, sedangkan haltinya nok daripada izalah. Yang bermaksudnya pergaduh boleh kemaluan, hnya tunat mano. Ke pergaduhnya nok ji pada apa? Dia tak je tak pergaduh tak tatuk, je tak pergaduh tak cabut, je tak cukup, je tak gunting, je tak dengan badan, pokoknya boleh bohong bergaduh. Cara dia bikin guru juga. Makanya yang maksudnya pergaduh boleh apa? Tunat. Olehnya tunat mana? Cara nak pergaduh boleh apa? Terserah mana? Perkapa-kapa dengan badan tinggal gaduh, atau katut mengkek, atau kacukup, terserah mana? Pokok boleh bergaduh. Kamu kan? Makanya ini macam mursa. Ke alihnya hikmah. Kita nyoba harta kita yang ini koma. Ba'da ifaqati oleh boleh tunat mana bidang tu, tapi oleh boleh dengan bidang di mana burung makan ada tadau tuih kan oleh boleh dari koma tunat mana semakna koma urung pungo semakna dengan koma boleh dari pungo boleh daripada koma yang tunat tunat mana tadi. Ya, kamu agak. Peralasan diijma. Karena ikut Nabi. Hadis ikut Nabi yang kedua dari sekali yang menjadi pertanyaan ikmak nama Nabi itu. Menyokong hana Nabi. Ikmak ba Nabi hana sama ikmak ba orang ditanya. Ingat. Tapak kepada ni diijma karena ikut Nabi. Kamu kan? Ikmak ba Nabi hana sama ikmak ba kedaya. Menyo ikmak ba dia ngah hafalan nganyan tua madu. Pitam dia nan roh tu. Ikmak Nabi hati udah. Hana tengok. Ya, kamu kan beda ikmak ba Nabi. Yang hanya umur ba Nabi. Nyo kali terbahas deh bab video kali ikut. Ya, kamu beda payang ni Nabi ode. Ka likujula yusanu ruslu lisabi bagi anak mit yang balik dengan tun yang tunat mana bunyo balik dengan mani cik wajib mana karena balik dengan tun maka wajib tunat mana bunyo nek kat kau ni sahaja do mano tunat balik juri ya kamu kan berarti sunat mana bagi anak mit bunyo balik dengan tun karena balik dengan tun coba balik dengan mani wajib mana? Kamu agak? Ya, jangan mesti kamu pun. Likulah. Alanya sunat mana bagi ihram? Ya, sunat mana bagi ihram? Ihram apa? Ihram haji, ihram dengan umrah, atau ihram kedua, atau ihram kelak. Pokoknya yang nama haji ihram. Yang nama haji ihram sunat mana untuk ihram? Karena ikut Nabi. Hadis hasan yang riwayat dari Tirmizi, lafaz hadis cuma hana gebar kena. Ya, kamu apa?
berarti dia kena ihram yang sunat mana boleh berarti. Betul ihram haji mandang atau ihram umrah mandang atau ihram keduanya. Haji pelaku berserta pelaku umrah. Kamu agaknya sunat mana? Mana ihram tu? Sahaja ada mana sunat ihram. Alanya tambang Danau Harum. Danau Harum lebih luas daripada Makkah. Tanah kawasan Danau Harum lebih luas. Kamu agak jejak dalam Makkah ni Cina gerbang Danau Harum, gerbang Danau Harum. Cina Batah tu, Cina Batah. Kalau berhitung je, zaman nak mendengar kalau berhitung yang rajak gede. Kalau berhitung gerbang Danau Harum. Jadi kena tambang Danau Harum, sunat mana? Walaupun kau tujuan ihram, kalau unta ke Danau Harum. Walaupun kalau unta, sunat mana? Walaupun kalau cewek Arab, sunat mana? Ada nak tambang Danau Harum, sunat mana? Kamu kan? Ho banding hukum. Berbanding ke dia tambang Mekah. Tambang Mekah, sunat mana? Tambang Danau Harum, sunat di mana? Apakah? Mekah bagian daripada Danau Harum. Kamu tahu? Harumnya termasuk Harum Madinah hari tu. Kamu tahu? Likilah. Lihat Tambang Mekah. Tambang Mekah. Ajak Tambang Mekah. Kalau Tambang Mekah sunat mana? Mana Tambang Mekah ni? Sahaja lo mana sunat Tambang Mekah. Walaupun kau tuan ihram, ia pakai konten dia Arab Saudi, kamu Arab Saudi pakai konten gini. Tambah je dah. Sunat mana? Sunat Tambang Mekah, sunat nama. Apa alasan tujuan Tambang Mekah? Terserah. Mau ihram, mau pakai konten, mau kalar unta, mau kalar Arab, mau kalar masjid, terserah roh. Yang penting dengan Tambang Mekah sunat mana? Apa alasan-alasan roh yang nak? Pakot, kerana Nabi lagi yang berlaku. Kerana Nabi nak mana? Pajak Nabi berlaku mana di Tambang Mekah? Baktun Haji Wida tu, Haji Wada. Di daerah dia tua. Nabi wahwa muhrim. Nabi ketikanya orang ihram. Di ihram haji. Yang mana Nabi? Dia dah jadi. Sebagaimana yang tersebut dalam dua hadis sahih. Baktun wadah di takluk kota Mekah. Juga Nabi ke mana tu kalau Tambang Mekah. Wadahnya Nabi kau kena haji. Kena takluk tanah Mekah. Hilalu ke wah hilalu. Hal kala Nabi itu orang yang halal, maksudnya orang yang halal ihram. Sebagaimana yang tersebut dalam takluk. Geistidrak macam hukum. Naam, namun demikian, tuan mantong yang ada mana bagi ihram? Tempat di mana? Tempat yang tua Mekah. Lagi contoh tabuh kampung Tanim. Tanimnya tabuh desa lah. Tua orang Mekah haji 6 kilo lah. Jarak haji 6 kilo ngon kota Mekah. Ngon Masjid Haram 6 kilo je haji. Jadi punya kali tamano di Tanim, nyampe ke mana ni punya kena Tambang Mekah. Baik tahu lah mana ni, kajian mana ada mana juga. Apa kau lagi anakku? Liana murada. Apa maksud mana? Apa tujuan kesunatan mana? Tak nazafah, mangat bersih, baik tapi ke menyakiti ke tengok. Baik tapi menyakiti ke dalam kawang amir di Mekah. Ngak deh. Punya tujuan kasih dengan mana kepada mana kau tak silap hasil. Barang kasih beda hasil ni. Hana faedah. Kamu agak barang yang kalu, barang yang hasil beda tahsilu ni. Kamu agak. Jadi mana di Tanim mana kerana Tanimnya tabah desa yang tua orang Mekah. 6 kilo tengah. 6 kilo tua dulu 6 kilo. Jadi punya kali nama mana? Nampak ada kena Tambang Mekah bek nama mana ni? Hana sunat dia mana wah? Karena dengan mana hasil tujuan ni. Apa tujuan? Ngak deh badan, ngak jeta Tambang Mekah. Hasil punya hasil kajut. Hana sunat dia mana? Ya, kakak mohon kah? Kajian lah. Bek pamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.